Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript PS6. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan iterator dan juga generator. Kali ini kita akan belajar terkait dengan promise. Promise adalah sebuah objek yang mewakili hasil dari sebuah operasi yang belum selesai. Operasi ini bisa berupa operasi asinkronus ataupun sinkronus. Promise dapat digunakan untuk menunda eksekusi kode hingga operasi selesai, atau untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama operasi. Promise diperkenalkan pada ES6. Nah, di ES5 untuk menunda eksekusi kode, kita dapat menggunakan callback function. Namun, callback function dapat menjadi rumit dan sulit dibaca, terutama jika ada banyak callback function yang saling tergantung. Promise menawarkan cara yang lebih sederhana dan mudah dibaca untuk menunda eksekusi kode. Promise memiliki dua status, yaitu pending dan fulfill. Status pending berarti operasi belum selesai. Status fulfilled berarti operasi telah selesai dengan sukses. Promise juga memiliki status reject, yang berarti operasi telah selesai dengan kesalahan. Nah, supaya lebih jelas, kita akan coba buat project sederhana ya. Silahkan teman-teman buka lagi text editornya dan buat project baru. Saya akan buat file index di sini, HTML. Kemudian saya juga akan membuat folder JavaScript dan file promise.js. Kemudian saya akan buat lagi file CSS dan style.css. Nanti kita gunakan CSS ini untuk contoh promise-nya ya. Kita kembali ke HTML. Saya akan definisikan tag HTML-nya seperti ini ya. Nah, kita akan ganti yang script ini dengan promise ya. Jadinya seperti ini. Kita coba buka dulu ya, ada error ataupun tidak dengan live server. Oke, kita klik kanan dan kita inspect. Kita lihat konsolnya. Nah, di sini tidak ada error ya. Berarti kode kita sudah berjalan. Oke, untuk contoh awal kita akan buat dulu objek dengan menampilkan data ya. Misalkan kita akan menampilkan sebuah data dari kumpulan objek. Nah, pertama saya akan membuat sebuah function namanya get user. Nah, get user ini akan mengembalikan array object. Nah, array object ini saya akan buat beberapa dummy data. Teman-teman silahkan buat sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya akan buat dua aja, ada John, Jen, dan Bob seperti ini. Dummy datanya. Kemudian saya akan membuat function untuk pencarian. Saya akan membuat function find user. Nah, ini akan mengirimkan satu parameter username. Kemudian username ini kita akan buat sebuah konstanta user. User ini kita akan dapatkan dari get user. Nah, kemudian kita akan buat sebuah konstanta lagi untuk pencarian user. Kita akan gunakan users, kemudian kita akan cari. Nah, nanti kita akan gunakan username, kemudian usernya ya. Dan di sini kita akan return kan usernya. Oke, kemudian kita akan lakukan pencarian di sini ya. Saya akan lakukan console.log find user. Misalkan saya akan cari Bob aja ya di sini ya. Saya kasih Bob seperti ini. Saya akan save. Kita akan lihat. Nah, ini kita mendapatkannya ya. Ini kita melakukan pencarian. Nah, ini bisa muncul karena ini kita dengan menggunakan dummy data. Nah, bisa saja ini kita load dari database dan membutuhkan waktu. Nah, kita akan coba simulasikan kalau misalkan load ini dari database dan membutuhkan waktu. Dan ini tentunya akan jadi masalah ya, karena terjadi perbedaan waktu ketika load. Karena JavaScript merupakan asinkronus atau non-blocking ya. Nah,
Di sini saya akan tambahkan sebuah array, misalkan let users. Ini adalah sebuah array seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan di sini set timeout. Timeoutnya misalkan 1000 milisecond ya. Kemudian ini kita akan masukkan ke dalam timeoutnya. Dan returnnya ini kita akan ganti dengan users. User kemudian tambahkan sama dengan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ceritanya ini mengambil data dari database. Kemudian waktu yang dibutuhkan 1000 milisecond. Kemudian usernya ini, supaya ini tidak terjadi error, kita ganti dengan 2 ya. Nah, kemudian ini file-nya, ini kita tambahkan 2 juga. Ini sama menggunakan username, ini kita ambil dari get user 2. Nah, kemudian kita lakukan pencarian yang sama. Misalkan kita akan copy yang ini dan kita paste ke sini. Ini kita ambil dari find 2 dengan data yang sama. Ini returnnya belum ya, kita akan returnkan users. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita lihat hasilnya, nah di sini undefined ya. Nah, undefined karena data yang di load dihasilkan lebih lambat dibandingkan dengan mencetak data. Jadinya ketika dicetak data belum ada, jadinya undefined. Nah, hal seperti ini kita bisa atasi. Kalau misalkan di ES5 kita menggunakan callback ya. Nih, kita menggunakan misalkan atasi sebelum dengan callback ya. Ini ES5. Di ES5 itu misalkan kita coba copy lagi yang ini ya, yang function ini, kita duplicate ke sini. Kita ganti dengan user 3 misalkan. Nah, user 3 kita tambahkan di sini adalah callback ya. Nah, callbacknya kita tambahkan ke sini. Nah, yang tadinya kita returnkan seperti ini. Nah, kita akan ganti di sini dengan callback. Ini callback, kemudian callback ini kita isi dengan array langsung ya. Berarti callback kita kasih kurung seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti timeoutnya sama dan returnnya sudah tidak perlu lagi. Oke, kita langsung seperti ini ya. Jadi kita get user, kita gunakan callback di sini. Kemudian functionnya kita tambahkan callback di sini. Function misalkan find user 3. Nah, kita harus tambahkan juga callbacknya ke sini ya. Kita tambahkan callbacknya, kita ambil dari get user 3, kemudian user. Nah, user ini kita cari usernya seperti biasa dengan membandingkan. Nah, usernya ini kita simpan ke dalam callbacknya. Nah, kemudian kita akan coba panggil di sini. Misalkan find user 3. Kemudian kita akan cari yang sama ya, Bob. Nah, Bob ini kemudian kita akan tambahkan callbacknya. Seperti ini. Kita cetak console log. Kita save. Nah, ini kita mendapatkan datanya sekarang ya. Nah, karena kita sudah menggunakan callback. Ini cara untuk mengatasi tadi ya, perbedaan non-blockingnya. Nah, ini kalau misalkan hanya satu ya terlihatnya biasa aja. Tapi kalau misalkan sudah banyak callback, ini akan jadi masalah dan sulit untuk di-maintain kodenya. Nah, di ES6 memperkenalkan yang namanya promise ya. Nah, kita akan coba atasi ini. Atasi dengan promise ini di ES6. Nah, kita coba buat sebuah misalkan saya akan coba buat variabel dulu untuk suksesnya ya. Saya akan suksesnya true.
Kita buat dulu. Kemudian di sini kita akan buat sebuah function. Kita akan buat function get user 4 misalkan ya. Ini. Nah, di dalamnya kita langsung buat sebuah return yang kita ambil dari objek promise. Nah, promise. Kemudian promise ini mengembalikan resolve dan reject tadi ya. Nah, di sini kita akan coba buat sebuah set timeout-nya yang sama ya. Nah, set timeout-nya, kemudian di sini kita tambahkan misalkan kita resolve dulu. Nah, datanya ke sini ya. Misalkan kalau misalkan teman-teman mau menambahkan kondisi sukses ini ke sini boleh ya. Kita coba awalnya tanpa kondisi deh ya. Ini berarti timeout-nya kita harus tambahkan timeout 1000 misalkan. Oke. Kemudian kita tinggal menggunakan taruhlah saya akan tambahkan function untuk fulfill-nya. On fulfilled-nya kita tambahkan di sini user. Kemudian kita akan console log user ya. Kemudian kita akan buat sebuah function lagi untuk on reject ya. Nah, misalkan ada error, kita akan cetak errornya. Kemudian kita akan definisikan di sini sebuah konstanta promise. Nah, promise ini kita akan ambil dari get user 4. Get user 4 seperti ini. Kemudian kita tinggal gunakan promise, kemudian then. Nah, ini kita masukkan on fulfill. Kemudian on reject-nya ya ke sini. Oke, kita save dulu. Reject-nya nanti kita coba belakangan, belum kita definisikan ya. Ini kalau misalkan kita lihat, tuh kita mendapatkannya ya. Nah, tinggal kalau misalkan mau difilter, tinggal ditambahkan aja filternya. Tapi ketika kita mau mengembalikan, ini sudah ada ya. Tinggal kalau misalkan mau di return kan, tinggal diambil aja. Ini promise-nya, kemudian ini kalau misalkan fulfilled, ini usernya udah bisa kita ambil. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan ini ya, menggunakan forms. Nah, promise juga kita bisa tambahkan kondisi. Misalkan di sini saya mau tambahkan sukses. Tadi kan kita sudah mendefinisikan sukses. Saya akan tambahkan if taruhlah ini dari database misalkan ya. Misalkan sukses, ini kalau misalkan berhasil, maka kita kirimkan result-nya. Sini. Kemudian kalau misalkan ini ada error, else-nya kita akan tambahkan reject. Misalkan request data gagal. Nah, request failed. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini untuk errornya. Kita tinggal tambahkan misalkan promise dot catch, bisa on yang ini ya, on reject. Nah, ini tidak muncul, tapi datanya ada. Kalau misalkan teman-teman mau mencoba errornya, tinggal tambahkan aja di sini. Contoh misalkan throw new error, misalkan kasih field not found, misalkan seperti ini ya. Kita coba. Sekarang errornya muncul ya. Nah, ini didapatkan dari ini, kita mendapatkan dari catch-nya di sini. Oke, saya kasih dulu remark yang ini ya, yang not found-nya, dan kita mendapatkan usernya.
Teman-teman kalau misalkan mau melakukan pencarian seperti yang tadi juga bisa ya. Yang penting setelah kita mendapatkan usernya di sini, then-nya, silahkan lakukan operasi untuk misalkan mau dilakukan pencarian. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Tadi ketika melakukan pencarian kan seperti ini. Kita mendapatkan dulu usernya. Nah, ini usernya udah dapet, kita langsung cek. Ini bisa langsung teman-teman simpen di sini. Di bagian mainnya ya. Kita tinggal tambahkan ke sini usersnya. Nah, ini username-nya ini kita bisa ambil dari username misalkan ya. Nih, kemudian di sini kita bisa konsolog usernya. Tinggal kita tambahkan aja di sini. Saya mau menambahkan langsung aja di sini. Pencariannya kita taruhnya di sini. Misalkan Bob ya. Saya langsung Bob seperti ini. Kita save. Sekarang teman-teman bisa lihat kita mendapatkan Bobnya di sini. Oke, untuk Promas kurang lebih seperti itu. Kita akan coba contohkan Promas ini dalam sebuah kasus sederhana. Misalkan saya akan memiliki sebuah JSON file, nanti kita akan load JSON file ini ke halaman HTML. Saya akan buat satu file db.json. Nah, dalam db.json saya akan membuat satu data, JSON data ya, yang nanti kita akan load. Nah, misalkan saya buat seperti ini, JavaScript Promise demo. Kemudian saya akan membuat file baru di sini. File baru namanya Promise demo.js. Misalkan seperti ini ya. Promise demo.js, dan di file HTML-nya saya akan duplikat. Yang ini kita akan remark. Ini kita akan arahkan ke Promise demonya. Nah, ke sana ya. Kemudian di bagian bodinya kita akan tambahkan juga beberapa tag ya. Saya akan buat sebuah div dengan ID-nya container. Nah, container seperti ini. Kemudian di dalamnya saya akan membuat div lagi dengan ID message. Nah, message ini sebuah div. Kemudian saya akan buat lagi sebuah button. Button ini ID-nya btn get. Misalkan seperti ini. Kita akan kasih teksnya get message. Nah, kita akan kasih get message. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini hanya button biasa. Kita akan tambahkan untuk CSS-nya. Tadi kita memiliki CSS. Pertama saya akan import dulu font ya. Nah, teman-teman bisa cari font ini menggunakan Google Font. Teman-teman bisa cari di sini, tinggal ketikkan aja Google Font. Tadi namanya Open Sans. Open Sans ya. Seperti ini, tinggal diklik aja. Kemudian teman-teman tinggal ambil yang CSS, misalkan mau regular, tinggal masukkan. Nah, di sini sudah ada untuk CSS ya. Ini untuk CSS tinggal diambil. Mau pakai link atau pakai import. Nah, kalau pakai import, teman-teman saya menggunakan yang ini barusan ya. Nih. Ini tinggal di copy aja importnya dan simpan ke sini. Oke ya, kemudian saya akan menambahkan style untuk bodinya. Saya buat fontnya Open Sans, kemudian kita akan buat center dan dia berada di tengah-tengah. Tadi kita memiliki ID container, kontainernya kita styling juga. Nah, menjadi seperti ini.
Nah, harusnya dia sudah berubah ya. Kita balik ke sini. Tuh. Tinggal kita styling untuk buttonnya. Nah, buttonnya supaya lebih terlihat bagus, saya akan tambahkan style untuk buttonnya. Kemudian ketika buttonnya di hover, saya akan tambahkan juga perubahannya ya. Button hover, saya akan ubah warnanya dan pointer ya. Kemudian text message-nya nanti kita taruh di sebelah atas buttonnya. Kita taruh seperti ini. Nah, dia message-nya, margin bottom-nya dari 10 pixel, padding-nya sekian. Nah, ini jadinya seperti ini ya untuk tampilannya. Kita akan coba tambahkan ya. Ini untuk CSS-nya sudah, DB-nya sudah. Nah, demonya kita akan tambahkan. Pertama, saya akan buat sebuah function load. Load ini akan memanggil URL. URL ini kita isi dengan file JSON nanti ya. Kemudian kita akan returnkan sebuah new promise. Kita akan gunakan promise ya, sesuai dengan materi kita, promise. Kemudian di sini saya akan buat sebuah konstanta untuk request. Request ini kita akan mengambil new dari x, kita akan XML HTTP request, XML HTTP request seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan lakukan requestnya. Kita akan ganti ini dengan on ready. Kita akan on ready start change-nya. Kita akan buat sebuah function. Nanti memiliki event. E-nya kita tambahkan ke sini eventnya ya. Nah, kemudian kita akan cek di sini jika this dot ready set sama dengan 4. Ini kalau misalkan dia sudah ready, kita akan cek lagi jika this dot status, kita akan ambil yang 200, artinya ini kita berhasil ngeload datanya ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita akan resolve, kalau misalkan berhasil, kita akan ambil dari this dot response. Kemudian kalau misalkan gagal, kita tambahkan else-nya di sini. Reject-nya kita akan ambil dari this status. Oke, kemudian setelah kurungnya kita akan tambahkan request open, kemudian get ya, kemudian URL-nya kita tambahkan ke sini, kemudian kita tambahkan true. Kemudian kita akan lakukan request send. Nah, ini untuk menggunakan promise-nya ya. Nah, nanti URL ini kita isi dengan file JSON-nya. Nah, kita akan definisikan dulu sebuah konstanta untuk button-nya. Nah, konstanta btn ini kita akan gunakan dokumen. Kita akan gunakan query selector. Nah, kita memiliki btn get. Ini diambil dari sini ya. Sini ada button. Ini kita bisa ambil dan kita simpan ke sini btn get-nya. Oke, kemudian kita juga akan mengambil untuk menampung message-nya. Jadi kita memiliki sebuah div ya. Kita akan gunakan yang ini, message ID-nya. Kita ambil dan kita simpan ke sini. Kemudian btn-nya kita akan ambil on click-nya. On click. Nah, ketika on click kita akan buat sebuah function. Kita akan load db.json. Nah, db.json ini kita ambil dari sini ya, db.json. Nah, db.json ini akan menghasilkan den. Nah, dennya akan ada respon. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta data. Data ini kita akan ambil dari JSON parse, kita ubah menjadi objek.
Nah, kemudian kita kirimkan ke dalam message, kita tambahkan ini HTML data.message. Nah, message ini harus sama ya dengan ini tulisannya nih. Ini kita harus sama. Nah, misalkan saya mau tambahkan di sini konsolog datanya ya supaya nanti bisa ketahuan. Kemudian kalau misalkan error, kita akan tambahkan message inner HTML misalkan error, kemudian kita akan tambahkan errornya ke dalam inner HTML-nya. Oke, kita save, kita buka ya, kita coba klik. Nah, ini sudah muncul ya, berhasil. Kita load, berhasil. Di sini juga berhasil. Ini sesuai dengan message yang kita punya ya di dalam JavaScript Promise demo. Nah, ini contoh penggunaan Promise ya, menggunakan load dari JSON file. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Promise. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.